Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Oktavia. Di sini saya akan memberi tutorial bagaimana caranya menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, aplikasi MATLAB ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal matematika. Supaya lebih mudahnya kita bisa mencobanya menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, di sini saya mempunyai 4 soal matematika dari matematika diskrit. Langsung saja kita ke soalnya, yaitu konstruksikanlah sembarang domain dengan delta X sama dengan 0,001, lalu gambarlah fungsi floor, seal, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Nah, sebelum kita ke aplikasinya, kita harus ketahui dulu apa itu floor, apa itu seal, dan apa itu round. Nah, langsung saja. Floor yaitu pembulatan ke bawah. Nah, fungsinya itu membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat yang lebih kecil atau sama dengan angka tersebut. Sedangkan seal yaitu pembulatan ke bawah. Nah, membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat yang lebih besar atau sama dengan angka tersebut. Sedangkan round yaitu pembulatan ke bilangan bulat terdekat. Nah, jika angka desimalnya 0,5 atau lebih, maka dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 0,5, maka dibulatkan ke bawah. Langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, di sini kita klik floor, buka kurung, 4.8, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya adalah 4. Kemudian di sini kita akan menggambar grafik fungsi floor. Nah, cara menggambar grafik fungsi floor yaitu kita klik X sama dengan buka kurung siku 0,2 0,001, kemudian titik 2. Di sini saya pakai 7, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, sekarang kita ketik di sini F sama dengan floor, buka kurung, X, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, sekarang sini kemudian kita klik plot. Nah, plot ini fungsinya untuk mengeluarkan gambar dari grafik floor tadi. Koma F. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah gambar dari fungsi floor. Sekarang kita lanjut ke seal. Kita klik seal, buka kurung, 4.8, enter. Nah, ini hasilnya adalah 5. Sekarang kita akan menggambar grafik fungsi seal dengan bersamaan dengan grafik fungsi floor dengan warna kuning. Sini kita klik hold on, titik koma, enter. Kemudian di sini G sama dengan seal, buka kurung, X, tutup kurung, titik koma, enter. Kemudian sini kita klik float. Nah, float ini kan fungsinya mengeluarkan gambar.
Berarti di sini X, G, tanda petik Y, tutup kurung. Nah, kemudian kita enter. Nah, coba kita periksa. Nah, ini kan yang warna kuning ini adalah gambar fungsi sel yang bersamaan dengan fungsi floor tadi. Lanjut, sekarang kita ke yang round. Kita klik round. Nah, di sini kita coba bulatkan ke atas dulu. Nah, itu hasilnya 5. Kalau kita bulatkan ke bawah, nanti hasilnya 4. Kita coba round 4.4. Enter. Nah, itu hasilnya adalah 4. Sekarang kita akan menggambarkan fungsi grafik dari round bersamaan dengan gambar fungsi floor dan sel tadi. Nah, round ini dengan warna merah. Sini kita klik hold on, titik koma, enter. Kemudian di sini H sama dengan round buka kurung X tutup kurung titik koma, enter. Sekarang kita klik float, buka kurung X, H, tanda petik R, dan enter. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, yang warna merah ini adalah fungsi gambar dari grafik round. Nah, ini sudah yang biru ini adalah floor, yang kuning ini sel, sedangkan yang merah ini adalah round. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, soalnya di nomor 2 itu kita disuruh menentukan hasil dari faktorial Nah, di sini saya sudah menguraikannya. Apa maksudnya yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ini? Nah, tadi yang soal A, B, C yaitu faktorial. Faktorial dari suatu bilangan n faktorial adalah hasil perkalian dari bilangan bulat positif di bawah ini. Nah, ini kan tadi soalnya 74 faktorial min 32 faktorial. Sedangkan permutasi yang D itu adalah soalnya permutasi. Nah, di sini merupakan banyaknya cara menyusun R objek dari N objek yang tersedia. Nah, ini rumusnya. Yang ini cara penulisannya di MATLAB. Sekarang ntar kita coba ya. Nah, yang soal E sama F itu adalah soal kombinasi. Nah, di sini kita disuruh menghitung, kombinasi itu menghitung banyaknya cara memilih R objek dari N tanpa memperhatikan urutan. Nah, kalau FPB yaitu FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah bilangan positif terbesar, yaitu yang dapat membagi habis 2 bilangan atau lebih. Kemudian KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan positif terkecil yang merupakan kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Sedangkan bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan hanya memiliki 2 faktor atau pembagi positif, yaitu 1
dan bilangan itu tersendiri. Sedangkan segitiga Parcel adalah pola angka yang mengikuti aturan kombinasi. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Nah, soalnya itu kan 74 faktorial min 32 faktorial. Nah, sekarang kita coba ke MATLAB-nya. Nah, kita ketik yang faktorial. Nah, karena di sini saya sudah mencobanya terlebih dahulu, maka di sini saya tinggal copy aja yang ini. Ctrl C. Kemudian di sini Ctrl V. Salah. Nah, di sini kita tinggal hapus A-nya. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini adalah hasil dari faktorial 74 dikurangi faktorial 32. Sekarang kita ke B, yaitu perkalian faktorial. Yaitu di sini sebenarnya kita ketik faktorial. Kita copy aja caranya ini. Gini. Nah, yang ini kita hapus. Nah, 74 ini kita ganti dengan 6. Nah, tanda minus ini kita ganti dengan perkalian. Itu sip 8. Kemudian 32 kita ganti dengan 5. Nah, sekarang kita enter. Nah, ini adalah hasil dari faktorial 6 faktorial dikali 5 faktorial. Sekarang yang C, yaitu 6 faktorial dibagi 8 faktorial. Berarti di sini enam faktorial. Nah, di sini kita pakai per. 32-nya diganti dengan 8. Nah, sekarang kita enter. Nah, ini hasil dari 6 faktorial dibagi 8 faktorial. Kemudian kita ke permutasinya. Permutasi itu soalnya yang ini. Nah, ini cara penulisannya di MATLAB. Tinggal kita copy. Nah, D ini kita hapus dulu. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah hasil dari permutasi yang tadi. Kemudian kita ke soal F. Yaitu kombinasi. Dan ini E-nya kita hapus. Nah, langsung saja kita enter. Nah, ini hasilnya 80. Sekarang kita ke F. Kemudian tinggal kita enter. Nah, ini hasil dari permutasinya, yaitu 4.0000.
Sekarang kita ke soal yang G, yaitu FPB. Nah, ya FPB ini, kalau tadi faktorial sama permutasi kombinasi itu rumusnya di MATLAB sama, yaitu faktorial. Nah, sekarang kita ke FPB. FPB itu rumusnya di faktorial, rumusnya di MATLAB, yaitu GCD. GCD ini rumus dari FPB. Buka kurung. Nah, di sini kita disuruh menentukan FPB dari 24 dan 1268. Sekarang kini tinggal kita ketik 24,1268. Tutup kurung. Kemudian enter. Nah, ini hasil dari FPB 24 dan 1256 adalah 4. Sekarang kita ke KPK. Kita di sini disuruh mencari KPK dari 65 dan 135. Nah, rumus KPK di MATLAB yaitu LCM. Buka kurung 65,135 dan tutup kurung enter. Nah, kemudian di sini kita ke bilangan prima. Nah, ke bilangan prima itu rumusnya di MATLAB yaitu PRIMES. Kita ketik PRIMES. Berarti di sini kan bilangan prima yang kurang dari 76. Berarti di sini kita klik 76. Kemudian enter. Nah, sekarang kita lanjut ke yang J, yaitu susunlah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Berarti rumus segitiga Pascal di MATLAB itu yaitu Pascal. Tulisannya sama, yaitu Pascal. Buka kurung 20. Kemudian enter. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini kita disuruh tunjukkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Nah, di sini kan kita disuruh menentukan apakah 34 ini bilangan prima atau tidak, dan kita disuruh menentukan juga hasil dari 56 dikurangi 35 adalah bilangan prima atau tidak. Nah, hasil dari 35 per 89 adalah bilangan real atau tidak. Nah, di sini tinggal kita tuliskan rumus bilangan prima itu tadi, yaitu PRIMES. Buka kurung. Berarti di sini 34, tutup kurung, enter. Oh, ini salah. Kalau kita menentukan
bilangan prima itu berarti di sini kita pakai rumusnya di MATLAB yaitu isprem. Tulisannya isprimi. Kurung 34. Isprimi. Nah, ini hasilnya 0. Maka yang A ini bukan bilangan prima. Sekarang kita ke B. Sama juga di sini tulisannya yaitu isprem. Buka kurung 56 dikurangi 35. Kurung enter. Nah, ini juga hasilnya 0, berarti yang B ini bukan bilangan prima. Sekarang kita mencari hasil dari 35 per 89. Apakah ini bilangan real? Nah, bilangan real itu rumusnya di MATLAB yaitu isreal. Buka kurung 35 per 89. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini hasilnya 1. Maka ini adalah termasuk bilangan real. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Di sini soalnya susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan. Perimes, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan atau perimes tersebut. Nah, sebelum kita ke MATLAB-nya, kita harus mengetahui dulu apa itu negasi, konjungsi, dan disjungsi. Nah, negasi yaitu membalikkan nilai kebenaran. Jika P benar, maka negasi P salah, dan sebaliknya. Kalau konjungsi dilambangkan sebagai dan. P dan Q benar hanya jika P dan Q keduanya benar. Kalau disjungsi dilambangkan sebagai atau, yaitu P atau Q benar jika salah satu atau kedua dari P dan Q benar. Nah, kemudian di sini kita tentuin dulu jumlah barisnya. Karena ada 5 prime, jadi jumlah baris dan tabelnya itu 2/5. Kenapa dia 2? Karena ada 2 kemungkinan, yaitu benar dan salah. Jadi 2/5 itu hasilnya 32 baris. Kemudian kita buat kolom untuk semua barisnya. Nah, ini adalah kolom dari baris tersebut, yaitu di sini ada 32. Nah, di sini saya mendapatkan P-nya itu benarnya 16, salahnya 16. Kemudian Q-nya benarnya 8, salahnya 8, benarnya 8, salahnya 8. Kemudian untuk R, benarnya 4, benarnya 4, benarnya 4, salahnya 4, benarnya 4, salahnya 4, benarnya 4, salahnya 4, benarnya 4, salahnya 4. Yang S yaitu benarnya 2, salahnya 2, benarnya 2, salahnya 2, sampai seterusnya. Kalau T yaitu benar salah. Ini sampai seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar bagaimana caranya menggambar tabel kebenaran di MATLAB. Nah, ini cara penulisannya di MATLAB.
Di sini tinggal kita copy aja. Nah, kenapa dia aksen di sini? Karena di sini kita akan menggambar tabel kebenarannya. Nah, sekarang kemudian key. Nah, sekarang kita ke R. Kemudian frame S. Kemudian T. Nah, sekarang ini kan kita sudah mencoba menggambar tabelnya di MATLAB. Sekarang kita tentukan negasinya. Nah, rumus negasi di MATLAB itu yaitu not. Berarti di sini not P. Kemudian, nah, setelah P yaitu not key, kemudian not R, kemudian not S, kemudian not T. Nah, setelah kita menentukan negasinya, sekarang kita mencari nilai konjungsinya dengan cara P dan Q dan R dan S dan T. Dan T. P, Q, R, S, dan T. Kemudian kita enter. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari disjungsinya. Disjungsi itu kita pakai P mutlak Q, R, S, T. Nah, ini adalah hasil dari nomor 4. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.